boleh ikut. Coba, semua juga boleh ikut ya. Best, best, best. 1, 2, 3. Evangelis! Evangelis! Tepuk tangan buat kita semua. Mari semuanya dengan sukacita muliakan Tuhan. Stop kasih Allah. Stop kasih Allah. Sama-sama. Kasih Allah, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah
kehidupan kami, Allah pemilik kehidupan kami. Kami rindukan kuasa Allah dan berkat di malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita mengatakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencinta alam semesta. Amin. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, tiada jalan kebenaran. Ini kerinduan kami Tuhan. Yes. Kebangkitan pasti terjadi. Buat Tuhan kita. Tahanlah dan bertahan. Kuatlah berkuasa. Saat hati besar dengan pujian kami. Belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Yang segala mendapat memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, tiada jalan kebenaran. Kuasa dan Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Lambangkan kita dengan berkuasa. Saat hati bersatu dengan pujian kami. Amin. Belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, gantiku segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya.
mujizat terjadi di tempat ini. Karena firman-Mu katakan, di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketika Tuhan hadir, mujizatnya ada. Ketika Tuhan hadir, kesembuhannya nyata. Ketika Tuhan hadir, api dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang jatuh diangkat, kami yang dalam tekanan menerima kelegaan. Karena dengan bangga kami nyatakan malam hari ini, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sehingga bukan sekedar malam kedua dari Festival Kabar Baik Departemen PI Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang berlangsung di Gereja Bethel Indonesia Mawar Sharon di tempat ini, tapi malam ini malam berkat, malam ini malam sukacita, malam ini malam kemenangan, malam ini malam api penginjilan, malam ini malam semangat baru yang Tuhan sediakan buat kami. Karena itu Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di malam yang indah, dahsyat dan luar biasa ini, bukan sekedar ibadah biasa yang kami hadiri di malam kedua dari Festival Kabar Baik di tempat ini, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam kesembuhan, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga malam hari ini kami tahu kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang gede, jadi suaranya harus gede juga. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sama-sama bilang saya hidup untuk melayani. Penginjilan ada di hati saya. Saya harus bawa berita baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita melakukan hal-hal yang luar biasa buat kita yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Kalau gereja ini ada sebesar ini, itu adalah hasil penginjilan. Amin. Makanya Dom ini bernama Dom Yakob Nahuai. Beliau adalah seorang yang selalu menginjil, saudara. Bilang sama sebelah saudara, makanya menginjil. Pada zamannya tidak ada orang yang lebih banyak diomongin orang daripada pendeta Yakob Nahuai. Tetapi tetap dia melayani, tetap dia menginjil, tetap dia berkarya bagi kerajaan sorga. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kalau lu diomongin orang cemen payah lu. Ya toh. Gereja Bethel Indonesia, gereja yang paling banyak diomongin orang, tapi gereja yang paling bertumbuh dan memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Amin. Sama-sama bilang saya harus pandang Yesus. Sama-sama bilang saya harus selamatkan jiwa-jiwa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bersyukur Tante Rina bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ada Yohanes juga bersama-sama dengan kita, ketua Departemen Pengabaran Injil dari Gereja Bethel Indonesia. Jadi saya percaya, ini hari yang dahsyat dan luar biasa. Kalau saya bilang festival, semua bilang kabar baik. Festival, festival, festival. Bilang sama sebelah saudara, kita harus selalu kabar baik. Siapa suami istri yang duduk sebelahan suaminya, tolong angkat tangan. Gak usah lihat-lihat Pak. Bapak lihat ini bener gak istri saya? Turut menduka cita Pak. Yakin Pak itu istri Pak. Haleluya. Ayo.
Siapa suami istri yang duduk sebelahan, suaminya telah angkat tangan, lalu pegang tangan istrinya. Udah gak usah dengerin suara cie, itu orang-orang jomblo terjelas itu, biarin saja itu ya. Suami istri pegang tangan, tatap-tatapan, bilang mulai hari ini kita harus selalu bawa kabar baik. Amin. Banyak masalah terjadi karena kita kurang membawa kabar baik. Amin. Dunia sekarang dunia yang disebut zaman post-truth. Orang gak peduli dengan truth, orang gak peduli dengan kebenaran. Orang sekarang sibuk dengan framing. Jadi berita sekarang makin gak jelas. Tetapi pekabaran Injil artinya evangelion, artinya kabar baik. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dan saja, katakan amin. Bukan kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang teachable spirit, roh yang mau diajar. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya harus punya roh yang mau diajar. Dunia hari-hari ini penuh dengan pemberontakan. Dunia hari-hari ini penuh dengan apa? Pemberontakan. Dunia hari-hari ini penuh dengan apa? Pemberontakan. Anak-anak sekarang sebentar-bentar kepahitan, butuh healing. Zaman kita dulu yang saudara-saudara lahir tahun 60-an, ya kan, dilempar pakai asbak, disambut pakai kopering, nggak ada kepahitan, boro-boro mau kepahitan saudara-saudara. Ya kan, kadang-kala kepala diadu sama tembok, makanya rata-rata kita kepala batu saudara-saudara, ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, banyak orang sedikit-sedikit kepahitan, banyak orang sedikit-sedikit berontak, banyak orang sedikit-sedikit kecewa. Di akhir zaman ini yang kurang adalah teachable spirit, orang-orang yang mau diajar. Karena tidak mau diajar, minta maaf, artinya akhirnya kurang. Saya cuma bicara kurangnya, sudah bilang ajar gitu. Saya percaya Tuhan mencari orang-orang yang bisa diajar. Karena kalau nggak bisa diajar, artinya jadinya apa? Pak, jangan boy gitu dong, kampungannya kelihatan banget gitu. Kalau saya bilang Pak, sudah kayak di film-film gitu, jawab gini. Jadi kayak film-film Hollywood kan gitu kan. Mr. John, Mr. John, oi, Pak, Bu, Pak, kalau engkau sudah punya istri, Pak, masih tertarik sama perempuan lain, itu namanya apa, Pak? Kurang diajar, Pak. Lengkapnya bernama kurang. Kalau engkau jemaat gereja tiba-tiba ngomongin pendeta, udah tahu nggak itu istrinya kan nggak begitu, anak-anak itu namanya apa? Kurang. Mumpung saya lagi diomongin orang tentang perpuluhan, sekalian saya apa sekalian ya. Kalau orang beribadah ke gereja tidak mau kembalikan perpuluhan milik Allah, lalu ngomong apa itu gereja kagak perpuluhan, itu gereja kan udah kaya, gereja itu kan udah besar, itu kan hamba Tuhan udah kaya, ngapain itu namanya apa saudara? Bilang sama orang yang baru ngomong, sesama kurang ajar bilang saling mendahului. Bu, kalau kau sudah menikah, Bu, baru ada persoalan sedikit kau berkata, saya udah katakan, kita cerai aja. Saya beri nama itu apa? Tuhan sedang membutuhkan orang-orang yang teachable spirit, orang-orang yang rohnya mau diajar. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan. Yusuf tidak pernah protes dalam keadaan
istrinya Potifar begitu jahat sama saya. Dasar itu perempuan yang gak betul. Dia tidak pernah marah sama Potifar sambil berkata, kenapa Potifar terlalu dengar-dengaran sama istrinya? Padahal saya kan tidak buat apa-apa. Baru istrinya lapor-lapor saja, dia sudah begitu percaya. Laki-laki model apa? Laki-laki DKI di bawah ketek istrinya. Laki-laki istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Yusuf dengan tenang berkata, kalaupun manusia mereka-rekakannya jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia punya hati yang mau dididik, dia mau punya hati yang mau belajar, dia mau punya hati yang mau dengar-dengaran. Dan saya percaya punya teachable spirit, rohnya akan terus diberkati oleh Tuhan. Saya jumpai di akhir zaman ada gelombang kegerakan rohani, pelayanan orang-orang muda yang luar biasa. Siapa yang setuju sama saya? Siapa yang melihat hari-hari ini banyak anak-anak muda dipakai oleh Tuhan? Amin. Yang setuju lambaikan tangan. Sama yang kita imani, semakin banyak orang muda dipakai Tuhan. Gereja Betel Indonesia bisa maju bukan hanya karena orang-orang tuanya yang takut akan Tuhan, tapi Gereja Betel Indonesia bisa maju karena ada orang-orang muda yang bergerak bagi kerajaan sorga. Siapa yang setuju anak-anak muda bergerak bagi kerajaan sorga? Sama-sama bilang anak-anak muda harus bergerak. Sama-sama bilang anak-anak muda harus bergerak. Tapi anak-anak muda harus bergerak dengan teachable spirit. Amin. Salah satu persoalan di GBI adalah orang Manado bilang baku cungket. Baku apa? Cungket. Mengerti? Walaupun nggak mengerti tapi roh saudara tahu. DP arti sudah jelas baku cungket. Nggak boleh lihat gereja satu lebih maju, nggak boleh lihat apa itu lebih maju. Dia bukan mau belajar tetapi mau mencungkil. Tuhan mencari orang-orang yang punya teachable spirit. Saya beri nama Samuel adalah orang yang punya teachable spirit. Ketika dia lagi tidur, tiba-tiba dia dengar suara. Lalu dia datang ke Imam Eli yang sudah tua dan dia bilang, apakah Bapak memanggil aku? Lalu Eli bilang tidak, tidur. Dia dengar suara lagi, Samuel, Samuel. Dia datang lagi dan dia berkata, apakah Bapak memanggil aku? Samuel bilang tidak. Dia tidak emosi lalu bilang, Bapak tua ini. Terlalu banyak hari-hari ini orang berontak dan kecewa. Kalau saudara sedang penuh dengan pemberontakan dan kekecewaan, saya mau bilang itu bukan jalan dari Tuhan. Ketika kali dia dengar suara yang sama, Samuel, Samuel, dia datang kembali. Itu yang saya bilang, teachable spirit. Dia bukan orang yang berontak, dia bukan orang yang kecewa, dia bukan orang yang sakit hati. Dia datang lagi dan dia berkata, apakah Bapak memanggil aku? Imam Eli sadar. Imam Eli berkata, Samuel, kalau suara itu memanggil kau kembali, cukup ada di tempatmu dan berkata, berfirmanlah sebab hambamu ini siap mendengar. Saudaraku, Samuel adalah orang yang memiliki teachable spirit. Saya percaya di akhir zaman Tuhan sedang bangkitkan orang-orang percaya dengan roh yang mau dengar-dengaran dan hidup bagi kemuliaan Tuhan yang sedia. Katakan amin. Bukan kita sama-sama. Haleluya. Hari ini pengkhotbahnya 3. Saya khotbah 1,5 jam. Setelah itu pendeta Kiki khotbah 1,5 jam. Setelah itu pendeta Yohanes Nahuai khotbah 1,5 jam. Saya sudah dikasih tahu sebelum jam 12 kita harus selesai, saudara. Ini bukan KKR, ini festival kabar baik. Apakah itu kabar baik? Amin. Amin. GBI
flexible spirit. Kita ini orang Batak pendeta, kita ini orang Manado, kita ini orang Ambon pendeta. Kita kalau orang Indonesia Timur, kampung tengahnya perputarannya terlalu cepat pendeta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Oh amin, haleluya. Ini amin yang paling berat yang harus saya katakan pendeta. Amsal 4 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, sama-sama bilang sama saya harus mendengar. Saya harus mendengar. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Dikatakan kemudian, aku diajari ayahku, sama-sama bilang sama saya, aku diajari. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Dengan baik ayat yang ke-7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Sama-sama bilang sama saya, dijadikan terhormat. Dikatakan ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah, sama-sama bilang sama saya harus mendengar. Dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Nah, saya perhatikan bahwa salah satu sifat yang baik yang perlu dimiliki setiap anak Tuhan adalah mau dan bisa diajar. Punya karunia hebat, dahsyat. Punya api untuk menginjil luar biasa. Punya semangat untuk menyanyi, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya orang-orang yang ada di sini orang-orang hebat. Bilang sama sebelah saudara kamu orang hebat. Bilang sama orang, karena ada Yesus yang hebat di dalam diri kita. Yang sudah katakan amin. Bayangkan festival 3 hari, panitianya pasti orang-orang hebat. Lu gak rela banget bilang amin. Emang sudah pikir bikin festival 3 hari gampang? Tinggal merenung bikin festival 3 hari. Saya percaya butuh visi yang hebat, butuh orang-orang yang hebat, butuh pejuang-pejuang yang tangguh sampai acara ini bisa berlangsung. Panitianya hebat dan orang-orang yang menyambutnya saya percaya juga orang-orang hebat. Saya lihat wajah-wajah saudara ini dulu, muka-muka masuk surga. Amin. Bilang sama sebelah saya tadi jangan cepat-cepat. Masih ada banyak tugas, yang saya katakan masih banyak tugas. Amin. Saya percaya acara sehebat ini bisa berlangsung. Yang pertama karena ada visi yang hebat. Yang kedua karena ada orang-orang yang hebat yang mau bekerja sebagai panitia. Dan yang ketiga ada orang-orang hebat yang mau menyambutnya dan meramaikan acara ini dengan luar biasa. Saya percaya setiap sudah pulang dengan api yang baru dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi yang saya simpulkan, salah satu sifat baik yang perlu dimiliki setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan adalah mau dan bisa diajar. Nah, saya perhatikan ada banyak orang sudah bertobat, tapi tidak. Masing-masing merasa saya bisa, saya udah tahu. Salah satu yang paling menyebalkan adalah kalau orang dikasih tahu
Jangan begitu. Kamu tuh mesti begini-begini. Tahu. Pak, hari-hari ini negur istri gampang nggak? Diam itu Mas Pendeta. Lebih baik saya diam, hanya Tuhan yang tahu sekali siapa. Pak, hari-hari ini negur istri gampang nggak? Zaman saya masih kecil, nggak ada istri yang berani sama suami. Saya ingat kalau papa saya udah mulai marah, mana soda? Artinya jangan gitu dong. Saya nangis. Belum, semua begitu. Bapak-bapak jarang bicara, mama menangis. Tapi jangan sekarang, papa bicara, mama bicara, papa menangis. Gak usah ketawa bu, sadar, kembali ke jalan lurus. Ibu-ibu bukan sadar malah lucu laki gue. Bukan lucu bu, stres. Kalau saudara lahir tahun 60-an sudah ngerti maksud saya. Zaman kita dulu. Memang zaman dulu itu penjajahan betul. Kita kalau datang ke rumah orang, kita kalau datang ke masih kongguan itu udah dulu paling top deh. Kita datang ke rumah orang ditawarin kongguan gitu. Kita sebelum ambil, kita ngeliat muka orang tua kita tuh. Makasih tante. Orang tua dulu didik kita pakai mata. Makasih tante. Kalau orang tua kita gini, enggak tante, udah pengen cuma enggak boleh. Darah Yesus. Zaman sekarang, bu, coba didik anak pakai mata gitu bu. Anak kita gini, apa sih? Ini colok matanya bu. Dulu orang tua kita panggil kita nih, Gilbert, nangis. Jangan sekarang kita, Johnny, apa sih Pak? Kita yang nangis. Bu, hari-hari ini ngasih tahu sesuatu sama suami gampang gak? Pak, Bu, ini. Makanya saya lihat ibu-ibu ini banyak masalah hari-hari. Boleh ya Bu ya, saya sebagai rekan dalam Tuhan mau ngobrol Bu. Bu, persoalan banyak ibu-ibu terlalu banyak curhat Bu. Ibu curhat sama orang yang salah. Ibu kalau curhat juga bilang gini kan, jangan bilang orang-orang ya, aku cuma percaya sama kamu. Ibu ngomong begitu nggak sampai seminggu Bu, Mawar Saron yang di Belanda udah tahu ceritanya. Padahal ibu udah ngomong nih, jangan ngomong-ngomong nih, jangan kasih tahu orang. Bu, sorry ya Bu ya, saya mungkin lebih muda dari sebagian ibu-ibu yang ada di sini, tapi saya ngomong apa adanya Bu. Curhat yang terbaik sama suami sendiri. Kalau curhat sama suami sendiri nggak mungkin sampai diceritain kemana-mana Bu, didengerin aja enggak Bu. Ibu curhat.
suami Bu, sampai aduh, jangankan air mata Bu, bulu mata, bola mata semua jatuh Bu. Tadi begini Bu. Terus ibu tanya, kamu dengerin apa tadi? Jadi hari ini saya hanya mau ingatkan, dunia di mana kita hidup, orang makin susah diberi. Karena roh sekarang roh pemberontakan, roh sekarang roh kepahitan. Roh pemberontakan, roh kepahitan. Saya percaya orang-orang yang dipakai Tuhan, saya percaya orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan adalah orang-orang yang mau mendengar dan mau memperhatikan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba pelajari, saya coba catat di sini, kenapa orang sekarang makin susah untuk mau mendengar dan diajar. Kenapa? Yang pertama karena sombong. Karena apa saudara? Sombong. Orang sombong gak mau mendengar. Orang sombong dikasih tahu apapun saya udah tahu. Tetapi yang saya pelajari, orang sombong tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Tidak pernah akan bertumbuh dalam hidupnya. Orang sombong tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya. Orang sombong tidak akan dalam hidupnya. Makanya Alkitab bilang, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan mau pakai saya lebih lagi. Engkau mengerti banyak, haleluya Pak. Ibu, engkau mengerti banyak, haleluya. Hamba-hamba Tuhan, engkau tahu banyak, kau punya pengalaman banyak, haleluya. Tetapi makin kita mau mendengar dan makin kita mau belajar, kita makin menuju pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu dia katakan amin. Yang kedua saya pelajari, kenapa orang tidak mau mendengar dan tidak mau diajar? Karena merasa yang mau mengajar saya kan juga belum sempurna. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita nggak perlu belajar dari orang yang sempurna, tapi kita bisa belajar dari segala hal dalam kehidupan. Kadang-kadang kita bilang belajarlah dari semut. Amin. Kadang-kadang Alkitab ajarkan kita belajar dari keadaan. Kita nggak perlu belajar dari orang yang lebih sempurna dari kita. Tetapi dengan kita mau belajar, banyak hal yang sempurnakan dalam hidup kita. Amin. Hanya orang-orang yang hatinya pahit, hanya orang-orang yang hatinya tidak bersih, yang susah mau mendengar dan beralasan dia juga gak beres kok, dia juga gak sempurna. Yesus bilang apa? Terimalah pengajarannya, jangan tiru perbuatannya. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, dari semuanya saya bisa belajar. Oh, ada pergantian. Tes, haleluya. Memang saya dikasih tahunya gitu. 15 menit pertama mic diganti, 15 menit kedua diganti air jeruk, 15 menit ketiga Brenebon dan Babi Rica naik ke sini. Iya kan cuma untuk pendeta, bukan untuk jemaat. Yang ketiga, kenapa banyak orang tidak mau diajar? Karena merasa biar Tuhan saja yang ngajar saya. Woi, kita ini orang-orang Pantekosta, kita ini orang-orang karismatik, kita ini orang-orang gereja Betel. Lalu bilang apa? Oh, saya nggak perlu diajar manusia, biar Tuhan saja yang ngajar saya. Tuhan mengajar kita melalui manusia. Saya percaya salah satu yang paling berbahaya adalah orang yang melayani tapi tidak punya bapa rohani. Yang paling bahaya adalah apa saudara? Orang yang melayani tapi tidak punya bapa rohani. Karena orang yang melayani tidak punya bapa rohani,
akan cenderung menjadi apa? Liar. Saya pelajari di gereja Bethel Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, khususnya Bapak Rohani. Amin. Karena Bapak Rohani yang akan mengarahkan dia ke jalan kehendak Allah. Hamba-hamba Tuhan yang Bapak Rohani adalah hamba-hamba Tuhan yang berbahaya. Kenapa semua jadi diam? Oh, ini yang gak punya bapak-bapak rohani nih. Ya kelihatan. Kayaknya gue tuh. Coba sudah perhatikan. Pelayanan yang sesat, pelayanan yang liar, seringkali dipenuhi dengan orang-orang yang punya api tapi tidak punya bapak rohani. Saya percaya gerakan penginjilan dari gereja Bethel Indonesia akan melesat dahsyat dan luar biasa. Sampai hari ini gereja yang paling banyak menginjil tetap gereja Bethel Indonesia. Apalagi di bawah pendeta Yohanes Nahuai, saya percaya lebih dahsyat lagi. Amin. Tetapi ini yang saya mau ingatkan dalam kasih Kristus. Kalau saudara tidak punya bapak rohani, cepat cari bapak rohani. Sebelum akhirnya saudara gampang bisa disesatkan. Yang keempat saya pelajari, kenapa orang tidak diajar? Karena merasa nggak cocok. Ada orang-orang yang jiwanya selalu berontak, nggak mau cocok. Makanya Yesus bilang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah, maka bebanmu pun menjadi ringan. Orang kalau tidak mau diajar cenderung merasa berat. Setiap ada masalah, waduh ini berat sekali, ini berat sekali. Kalau hidup sudah terasa berat, itu artinya kau tidak siap diajar. Ayub menghadapi tantangan yang sangat berat. Istrinya marah sama Ayub, sampai istrinya bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah sedemikian? Kutuki Allah dan matilah. Tetapi Ayub betul ada tantangan yang berat, tetapi ini yang dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa Ayub bisa melihat tantangan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan? Ayub bukan berarti tidak menghadapi hal yang menyakitkan. Ayub bukan berarti tidak melewati hal-hal yang mengecewakan. Tetapi Ayub sadar betul proses ini menjadikan dia lebih indah, lebih dahsyat, lebih luar biasa bagi kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Sebagai penutup, saya simpulkan demikian. Beberapa hal yang perlu kita pahami agar kita menjadi orang yang bisa diajar. Yang pertama saya pelajari, seorang yang mau diajar membutuhkan kerendahan hati. Sama-sama bilang, saya harus rendah hati. Sama-sama bilang, saya hidup karena anugerah. Saya hidup karena panggilan Tuhan. Yang kedua saya pelajari, seorang yang mau diajar akan melihat keberhasilan. Amsal pasal 15 ayat yang kedua bilang, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Saudaraku, kadangkala bukan Tuhan gak beres. Kadangkala kita hanya tidak mau diajar. Musa menghadapi hal yang menyakitkan. Musa baru keluar dari Mesir. Peristiwa keluarnya Musa dari Mesir adalah kegemilangan yang luar biasa. Saya bisa bayangkan semua orang memuji, semua orang menghormati, semua orang menghargai Musa. Tapi gak lama kemudian ada suara yang mencurigakan. Suara derap kuda. Dan ketika semua menengok, semua melihat, Fir'aun dengan tentaranya datang. Tiba-tiba suasana yang penuh kegemilangan menjadi suasana yang penuh dengan kekacauan. Mereka datang kepada Musa, mereka berteriak kepada Musa, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini? Sebagian lagi bilang, Musa, kami gak akan lagi mengangkat engkau menjadi pemimpin buat kami akan mengangkat pemimpin lain. Sebagian lagi berkata, Musa, kami tidak terima dengan peristiwa ini, kami akan kembali ke Mesir dan berdamai dengan Fir'aun.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Musa tidak melihat itu sebagai hal yang menyakitkan. Musa tidak melihat peristiwa itu sebagai hal yang melukai. Musa tidak berontak, Musa tidak sakit hati, Musa tidak kepahitan. Tapi Musa diam karena Musa tahu ini bagian pelajaran yang terjadi dalam hidupnya. Ada hal-hal yang kita pikir masalah, ada hal-hal yang kita pikir persoalan, tapi sebetulnya adalah pelajaran yang kita harus perhatikan dengan baik. Sama-sama bilang sama saya yang seringkali saya anggap masalah. Sama-sama bilang sama saya yang seringkali saya anggap masalah. Yang sering. Sama-sama bilang sama saya yang seringkali saya anggap masalah. Yang sering. Seringkali adalah pendidikan Tuhan buat saya. Musa memilih untuk diam. Dia memilih untuk tidak mendengar suara yang memaki, menghina, menjatuhkan dan merendahkannya. Pak, Ibu, kadangkala itu yang harus kita pilih. Kalau engkau dengar terus suara orang yang membuli saudara, yang ngomongin saudara, yang fitnah saudara, lama-lama engkau gak maju-maju. Lama-lama pelayananmu hanya penuh dengan curhat. Aduh, saya gak tahan pelayanan di Departemen PI. Masa saya udah buat ini, masa saya udah berkorban, masih ada saja yang ngomongin saya. Biar Tuhan aja mulutnya memilih. Semua yang melayani di Departemen PI harus jadi orang-orang yang kebal. Semua orang yang melayani di Gereja Bethel Indonesia Mawar Shalom adalah orang-orang yang harus kebal. Diomongin orang tersenyum, diomongin orang tetap yakin Allah yang memilih saya adalah Allah yang memperlengkapi saya dengan kuasanya dan kedahsyatan yang luar biasa. Musa memilih untuk diam. Musa memilih untuk diam sampai didengar suara yang berkata, Musa jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Musa pikir, what is that? It's voice of God. Okay, God. Dia belajar untuk taat, dia belajar untuk dengar kebenaran. Tiba-tiba Tuhan tanya, what is in your hands? Dia bilang, just a rod, just a stick, hanya kayu yang tidak berarti. Tuhan bilang, angkat. Saudaraku, dia lagi dimaki-maki orang, dia lagi dihina orang. Apa urusannya angkat? Saya mau beritahu, Tuhan ngomong apapun kita taat. Selalu ada mujizat dan pembelaan Tuhan. Dia angkat tongkat. Dalam hidup saya percaya, kadang-kala langkah yang sederhana, langkah yang biasa, langkah yang kecil, tapi dalam ketaatan kepada Tuhan akan menuntun pada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Jangan pernah pikir ini hal kecil, tapi ketaatan selalu hal besar. Dia angkat laut terbelah. Saya bayangkan orang-orang yang habis ngomongin Musa tiba-tiba bilang, Musa, saya boleh ikut jalan kita? Permisi ya Musa. Itu yang saya mau ingatkan buat saudara. Dunia hari-hari ini sedang kehilangan orang-orang yang mau dengar-dengaran. Kita apa-apa berontak, apa-apa kepahitan. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, taat dengan dengaran menuntun kita pada terobosan yang luar biasa. Di depan kita ada gelombang jiwa-jiwa yang sedang menuju pada kehancuran. Iblis mau bikin kita hati, iblis mau bikin kita kepahitan, iblis mau bikin kita kecewa, iblis mau bikin kita berontak. Tapi ketaatan menuntun kita pada kemuliaan Tuhan. Berikan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekarang ada banyak hal yang kita pikir masalah, ada banyak hal yang kita pikir mengecewakan. Sebetulnya adalah pelajaran-pelajaran Tuhan untuk menjadikan kita lebih berhikmat, lebih dewasa, lebih berpengertian, dan lebih berjalan kehendak Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang sedang kepahitan dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan hamba Tuhan, dengan pelayan Tuhan. Engkau yang sering ngomongin orang, sering fitnah orang, boleh nggak mulai hari ini lebih banyak diam? Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Betul, kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak bisa terima dengan akal sehat. Betul, ada hal-hal yang kita pikir mengecewakan. Tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bapak,
Malam hari ini Tuhan lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Tuhan, dalam festival kabar baik di malam kedua ini, kami kembali mendengar suara-Mu yang mengingatkan kami. Kepahitan, kecewa, dendam, pemberontakan bukan dari Tuhan. Betul kami menghadapi hal-hal yang menyakitkan, tapi itu bagian proses kami. Supaya kami lebih dewasa, supaya kami lebih bertumbuh, supaya kami lebih berhikmat, supaya kami lebih berpengertian dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu Bapa, malam hari ini, sebelum kami lebih lanjut mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengatur kehidupan kami, untuk kami hidup dalam kemuliaan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mau diajar, mau belajar, sehingga dalam pelayanan kami menghargai bapak-bapak rohani kami yang mengarahkan kami pada jalan-jalan Tuhan. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Tak perlu kiri kananmu dengar. Ibu, miliki teachable spirit. Pak, miliki teachable spirit. Adik-adik muda, para pelayan-pelayan Tuhan, miliki teachable spirit. Hal yang menyakitkan, hal yang mengecewakan tidak akan merusak hidupmu, tapi seringkali justru mengarahkan kau lebih dahsyat pada Tuhan. Bapa, dengar doa anak-anakmu satu persatu. Kami harus lebih dengar-dengaran. Dan hari ini kami berkata, terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Angkat tangan kita dua-dua. Sekali Yesus selamat. Bapak Pendeta Kiki, saya dengan Polres PD akan melayani kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik yang perlu diketahui oleh dunia ini. Saya katakan bahwa ini adalah kabar baik yang perlu diketahui oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Kita melihat lebih jauh Bapak Ibu. Apa arti kata hilang dalam Lukas 19 ayat 10? Kata hilang